Real Madrid mendapat pukulan telak selama jeda internasional dengan Vinicius dan Camavinga mengalami cedera serius saat membela tim nasional masing-masing. Namun hal itu tampaknya tak akan mengubah keputusan para petinggi klub bahwa Real Madrid tidak ada niatan untuk mendatangkan pemain pada bursa transfer musim dingin Januari nanti. Real Madrid masih percaya dengan skuad yang tersisa. Madrid juga dikabarkan akan menggunakan jasa para pemain Castilla untuk menutupi celah yang ditinggalkan pemain yang cedera. The idea at Real Madrid, despite these problems, is to keep going with the same squad. So no intention to do anything on the January transfer market. This is the decision, to keep going with this group and to wait for Camavinga, Vinicius, and all the others. Ya, strategi Madrid adalah memanfaatkan talenta-talenta baru yang muncul dari akademi. Dengan Nico Paz dan Mario Martin, kemungkinan besar akan menjadi pemain yang dibawa Ancelotti. Jurnalis Jose Luis Sanchez mengatakan melalui El Chiringuito TV bahwa manajer Real Madrid Carlo Ancelotti sangat yakin bahwa pemain seperti Nico Paz dan Mario Martin akan menggantikan Vinicius Junior dan Eduardo Camavinga yang cedera di tim. Penting untuk dicatat bahwa Real Madrid sudah tanpa kiper Thibaut Courtois dan bek Eder Militao hampir sepanjang sisa musim ini. Sementara Aurelien Tchouameni juga absen selama sisa tahun 2023. Ditambah lagi absennya Dani Ceballos dan Arda Güler, dan Los Blancos kini berada dalam masalah yang besar. Di sisi lain, meski Kepa Arrizabalaga dan Jude Bellingham sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing, beruntungnya kondisi keduanya tidak terlalu parah. Akibat masalah yang berulang ini, kemungkinan besar Ancelotti akan memanfaatkan pemain akademi muda, karena sudah jelas bahwa Madrid tidak akan mendatangkan pemain baru pada bulan Januari untuk mengatasi masalah ini. Perlu dicatat bahwa Nico Paz dan Mario Martin telah bermain untuk tim utama Real Madrid, dan Nico Paz juga tampil dalam pertandingan Liga Champions UEFA melawan SC Braga. Satu hal yang baik tentang talenta muda berusia 19 tahun ini adalah kenyataan bahwa meskipun posisi pilihannya adalah di tengah, ia juga dapat beroperasi sebagai pemain sayap yang membuatnya menjadi pemain pengganti yang mutlak bagi tim. Adapun Mario Martin, pemain berusia 19 tahun itu bisa menjadi opsi bagi Ancelotti sebagai pemain jangkar. Kini sang manajer memang memiliki pemain seperti Toni Kroos dan David Alaba untuk mengisi posisi tersebut. Namun pemain berusia 19 tahun tersebut dapat menempati posisi tersebut jika benar-benar diperlukan. Selain itu ada nama Gonzalo Garcia Torres bisa menjadi opsi untuk mengisi posisi penyerang depan. Musim lalu, Garcia Torres mencetak 35 gol untuk tim U19 Real Madrid asuhan Alvaro Arbeloa dan pindah ke tim Castilla asuhan Raul Gonzalez, di mana ia menjadi starter di semua pertandingan Madrid kecuali satu pertandingan, dan sudah berhasil mencetak 4 gol dalam 12 penampilannya. Pada usia 19 tahun, Garcia menonjol karena intensitas permainannya, kemampuannya dalam memberikan umpan, dan juga mengalahkan lawannya. Ia bisa menjadi pilihan paling tepat jika Ancelotti ingin beralih ke tim muda. Ya, memang Real Madrid asuhan Ancelotti selalu berada dalam mode harus menang sekarang dibandingkan membangun masa depan. Dapat dimengerti jika sang manajer enggan mempercayai produk dari La Fabrica atau tim akademi Madrid. Namun kini situasinya berbeda. Saat ini bisa dibilang skuad terbatas yang dimiliki Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir, terutama di lini depan. Dan ini mungkin membuat Ancelotti tidak punya pilihan, terutama jika dia ingin mengistirahatkan opsi yang dia punya. Ya, kita akan melihat siapa saja pemain Madrid yang cedera dan kapan kemungkinan mereka akan kembali ke lapangan. Pemain pertama ada Jude Bellingham. Jude Bellingham memiliki masalah dengan bahunya. Jude Bellingham, pemain dengan performa terbaiknya di Eropa musim ini. Bellingham telah tampil sensasional untuk Madrid sejak kedatangannya di Spanyol. Namun, pemain berusia 20 tahun itu absen saat Madrid menghancurkan Valencia sebelum jeda internasional, dan juga harus mundur dari skuad Inggris karena masalah bahu. Pemain asal Inggris itu akan menjalani tes lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahannya. Dengan Bellingham berpotensi kembali setelah jeda internasional jika masalahnya tidak terlalu serius. Pemain kedua ada Vinicius Junior. Vini memiliki masalah dengan pahanya. Ketakutan terburuk Real Madrid terwujud selama jeda internasional November ketika Vinicius Junior mengalami cedera serius saat Brazil kalah dari Kolombia. Pemain sayap itu tertatih-tatih selama mengalami robekan pada otot bisep femoralis kaki kirinya. Vinicius telah melewati 1 bulan bermain sepak bola musim ini karena cedera paha, dan Madrid selalu kehilangan besar setiap kali dia absen di Santiago Bernabeu. Namun, cedera sang penyerang jauh lebih parah dibanding penyakit sebelumnya, dan ia kini diperkirakan akan absen selama 2,5 bulan.
Selanjutnya ada Camavinga. Camavinga memiliki masalah dengan lututnya. Cedera jangka panjang yang dialami Vinicius membuat ia harus bergabung dengan Eduardo Camavinga di ruang perawatan setelah sang gelandang mengalami pecah ligamen di lutut kanannya. Kama harus menarik diri dari skuad Perancis selama jeda internasional. Dia akan melewatkan 8 hingga 10 minggu bersama Real Madrid. Jangka waktu tersebut berarti pemain Perancis itu akan absen hingga tahun 2024. Selanjutnya ada Tchouaméni, memiliki masalah dengan kakinya setelah mengalami patah tulang akibat tekanan di kakinya selama El Clasico melawan Barcelona. Tchouaméni adalah pemain tengah lain yang absen untuk Ancelotti. Sang gelandang akan menjalani perawatan minimal selama 2 bulan, yang berarti pemain internasional Perancis itu bisa kembali pada awal tahun 2024. Lalu ada Eder Militao yang memiliki masalah dengan lututnya. Setelah absen sejak menderita cedera ligamen anterior pada bulan Agustus, Militao masih jauh dari kemungkinan kembali ke skuad Madrid. Back tengah asal Brazil itu digantikan pada pertandingan pembuka La Liga melawan Athletic Bilbao setelah mengalami cedera ACL. Dan diperkirakan Militao akan kembali hingga Maret 2024. Ia butuh melanjutkan perjalanan panjang menuju pemulihan. Selanjutnya ada Thibaut Courtois. Dia juga memiliki masalah dengan lututnya. Hanya beberapa hari sebelum Militao mengalami cedera jangka panjangnya pada bulan Agustus, Thibaut Courtois juga menjadi korban cedera ACL saat latihan. Sang kiper belum pernah bermain untuk Madrid musim ini, dengan pemain pinjaman Kepa Arrizabalaga menggantikan kiper Belgia itu di bawah mister gawang. Sama halnya dengan Militao, Courtois tidak akan kembali ke klub atau negaranya hingga Maret 2024, yang mana ia akan absen selama 7 bulan. Lalu ada Kepa. Kepa Arrizabalaga memiliki masalah otot. Dengan absennya Courtois hingga Maret mendatang, Kepa diandalkan untuk mengisi posisinya. Namun, pemain Spanyol itu kini juga absen karena mengalami cedera otot sebelum pertandingan Madrid melawan Braga di Liga Champions. Kiper yang dipinjamkan dari Chelsea ini kemungkinan besar akan kembali bermain pada awal Desember. Lalu ada Arda Güler, juga memiliki masalah dengan ototnya. Pemain muda Arda Güler kurang beruntung dengan cederanya sejak tiba di Bernabeu. Dengan pemain berusia 18 tahun itu belum pernah tampil untuk Madrid sejak kepindahnya di musim panas kemarin. Meskipun pemain internasional Turki yang memiliki 4 caps itu hanya akan menjadi sosok kecil dalam skuad Ancelotti, ketidakhadirnya masih membuat Madrid tidak punya pilihan rotasi. Setelah kembali mengalami cedera otot baru-baru ini, Arda Güler kemungkinan tidak akan tampil untuk Madrid paling cepat awal Desember. Dan yang terakhir ada Dani Ceballos. Dani Ceballos juga memiliki masalah dengan ototnya. Dengan Dani Ceballos kini kembali berlatih bersama Madrid, pemain Spanyol itu bisa menjadi pilihan yang sangat dibutuhkan Ancelotti di lini tengah. Mantan pemain Arsenal itu bisa kembali setelah jeda internasional November dan mungkin akan segera beraksi karena kurangnya pilihan Madrid. Demikian berita Real Madrid untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Hala Madrid.